sekelas Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdul Haddad ini Sultanul Aulia di zamannya, 30 tahun jadi wali kutub. Atat dunia. Ente kerja biasa-biasa, tapi dunia akan datang kepadamu. Dunia yang akan mengejarmu, wahiyya raghimah. Dan dunia itu kepingin untuk mengejar dia. Kefakirannya, kekurangannya, kemiskinannya ada di depan matanya. Allah morat-maritkan, Allah berantakan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi man walah, amma ba'du. Ada pelajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang mana pelajaran ini sangat bermanfaat. Bahkan Al-Faqir kadang sering mendapatkan pertanyaan atau ketika saling sapa dengan beberapa sahabat, banyak di antara mereka yang bertanya, apa rahasia kunci dari supaya kita itu mendapatkan rezeki yang lancar, katanya, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah ruah, katanya. Ada satu pelajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pelajaran ini bukan berupa bacaan dan juga bukan berupa pengorbanan, semisal sedekah, dan juga bukan berupa amalan-amalan atau apa. Tapi ini termasuk salah satu kunci utama ketika kita itu menginginkan mungkin rezeki kita supaya lancar, rezeki kita supaya berkah. Karena ini salah satu ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Memang seperti sedekah, seperti membaca doa-doa, seperti mengamalkan ini dan itu, memang sebagaimana yang sudah diterangkan oleh baginda Nabi, itu juga ada hal-hal yang merupakan itu termasuk salah satu bisa menyebabkan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang terpenting, termasuk salah satu hal yang mana hal ini ketika kita terapkan dalam diri kita terapkan dalam hidup kita, bukan hanya rezeki yang akan lancar, bukan hanya kehidupan kita yang akan melimpah ruah rezeki kita, dunia akan mengejar-ngejar kita. Ini pelajaran dari baginda Nabi, dunia yang akan mengejar kita. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Diterangkan oleh baginda Nabi bahwasanya siapa yang kanatid dunya hammuh, siapa yang kanat ad-dunya hammuh, dunia yang menjadi selalu dipikirkan oleh dia, himmahnya, semangatnya, yang selalu diprioritaskan oleh dia. Siapa yang selalu dipikirkan oleh dia itu urusan dunia, siapa yang selalu dipikirkan oleh dia itu urusan yang berbau duniawi, maka apa katanya baginda Nabi, farragallah alaihi amrahu, akan Allah morat-maritkan, akan Allah jadikan berantakan segala urusannya. Ini kunci. Siapa kalau kita itu orang itu menjadi dunia yang selalu dipikirkan oleh dia, farragallah amrah, akan Allah morat-maritkan, akan Allah berantakan segala urusannya. Wa ja'ala faqruhu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan faqruh, kefakirannya, kekurangannya, kemiskinannya ada di depan matanya. Kalau dia itu selalu yang dia prioritaskan dunia, padahal penghasilannya cukup, tapi dia selalu merasa kurang. Nah, ini sebabnya. Gara-gara apa? Dunia yang dia prioritaskan. Ini pelajaran dari baginda Nabi ya, bukan dari saya atau bukan dari salafus saleh. Saya hanya menyampaikan saja, menjawab beberapa pertanyaan, menjawab beberapa sapaan dari sahabat biasanya. Apa katanya? Allah akan jadikan faqru, kefakirannya, kekurangannya, kemiskinannya, ketidakcukupannya jelas di depan matanya. Padahal dia berpenghasilan cukup, tapi gara-gara yang selalu ada di hatinya, di pikirannya, dunia terus, tidak akan cukup sama sekali. Itu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia yang dia hasilkan ketika dia terlalu ngoyo, kata orang Jawa, berusaha begini untuk mendapatkan dunia, tapi kalau yang selalu dipikirkan dia itu adalah dunia, maksudnya dia berusaha tapi prioritasnya duniawi.
nggak akan datang rezeki kepadanya kecuali sesuai dengan sudah yang ditulis. Yang ditulis sekian ya sekian. Itu. Terus apa kata baginda Nabi? Wa man kanatil akhirah niyatuh jama'allah lahu amro. Tapi kalau seseorang itu dirubah, bukan dunia yang dia pikirkan, kerja tetap kerja, kita kepikiran dunia tetap, pasti kita kepikiran, tapi jangan dijadikan prioritas. Katanya baginda Nabi apa? Wa man kanatil akhirah niyatuh, sebaliknya, siapa yang akhirat yang selalu dipikirkan, kerja, dia itu kerja, tapi ketika datang azan, yang dipikirkan itu sholat. Bukan nutuk, no, kata orang Jawa itu, tanggung lah, selesain dulu, bukan. Allah Akbar, tinggal sedikit atau ada apa yang terpikiran langsung sholat, langsung akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang kan orang enggak, orang bekerja, Allahu Akbar, tinggal sedikit, santai dah, nanti diundur dulu, sholatnya gampang, waktunya masih panjang, gampang sama urusan akhirat. Ente kerja enggak apa-apa, ente selesaikan enggak apa-apa, tanggung enggak apa-apa, tapi ya Allah, saya keburu sholat, ya Allah, ya apa, gitu loh, paham? Nah itu berarti yang selalu dia prioritaskan urusan akhirat. Man kanatil akhirah niyatuh, kalau urusan akhirat yang selalu dia prioritaskan, jama'allah lahu amrah. Kalau tadi orang itu akan Allah berantakan, porak-porandakan segala urusannya, tapi kalau urusan akhirat, Allah akan jadikan urusannya itu komplit. Semuanya enak, tertata rapi, tanpa dia sangka-sangka bayarannya sekian, dia bisa nyelengi, dia bisa ini dan lain semacamnya. Karena Allah yang ngatur. Karena yang dipikirkan dia bukan dunianya, bukan hasilnya, tapi Allahnya, sehingga Allah beri, Allah yang tatakan. Jadi seperti itu. Wa ja'ala ghinah fi qalbi. Dan ketika sudah yang dia prioritaskan itu adalah akhiratnya, hatinya akan diberi oleh Allah, akan dipenuhi dengan rasa apa? Cukup, bukan kaya, cukup. Ja'ala ghinah, Allah akan jadikan cukup dari dunia, dunianya terasa cukup, ditaruh di dalam hatinya. Sebaliknya orang tadi yang pertama, Allah akan jadikan di depan matanya kemiskinannya, dilihat sendiri. Jadi seperti itu. Nah, ini yang wa'atat hudunya wa hiya raqimah. Ini. Kalau urusan akhirat yang dia prioritaskan, atat hudunya. Ente kerja biasa-biasa, tapi dunia akan datang kepadamu. Dunia yang akan mengejarmu, wa hiya raqimah. Dan dunia itu kepingin untuk mengejar dirimu. Kalau kita kepingin nyari ini, kepingin kaya begini. Ini enggak. Dunia yang ingin mencukupimu. Dia biasa-biasa aja, tapi dunia yang ngejar kamu. Ngejar dan dia raqimah. Suka, mencari. Sangat mengejar dirimu. Hanya satu. Apa? Niat. Kuncinya satu. Bukan baca ini, bukan baca itu. Ya itu penting memang. Termasuk salah satu asbab. Tapi asbab terbesar ini apa? Terangkan dalam beberapa keterangan apa? Keluarkan dunia itu dari yang selalu meliputi pikiranmu, yang selalu menguasai hatimu. Kita kepikiran dunia, ya kepikiran. Tidak ada yang tidak kepikiran duniawi, tidak ada. Tidak ada kebutuhan ini dan sebagainya. Tapi jangan sampai itu menguasai. Jangan sampai itu jadi prioritas. Tetap usahakan terus. Tidak bisa kita itu selalu nyambung sama Allah terus, tidak bisa. Kita ini siapa? Jadi seperti itu. Tapi kita kan terus berusaha. Sekelas Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdul Haddad ini Sultanul Aulia di zamannya. 30 tahun jadi wali kutub. Apa Habib Abdul Haddad ini doanya? Di antara doanya apa? Allahumma khruj. Allahumma khrij. Ya Allah, keluarkanlah min qalbi, dari hatiku, kulla gadrin lid dunya. Kadar-kadar dunia, kepikiran dunia. Bukan tidak ada, berarti ada. Tapi selalu berusaha untuk itu dihilangkan. Prioritaskan agama, prioritaskan ridha Allah, prioritaskan akhirat. Maka dunia akan datang kepada kita. Jadi seperti itu. Ini kunci terbesar. Maka dunia akan mengejarmu. Nggak perlu wiritan, baca ini, sebanyak ini. Enggak. Itu memang penting. Tapi ini paling penting. Kalau kamu membaca, misalkan contoh yang kita sering dengar, surat Waqiah, siapa yang membaca Waqiah sekian kali, maka rezekinya akan lancar. Kalau kita membaca surat Waqiah, tujuannya ingin dunia kita lancar, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Bacalah Waqiah itu karena ingin keberkahan dari Waqiah. Bacalah Waqiah itu karena ingin keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Waqiah ini karena ini pernah diajarkan oleh Nabi kepada salah satu sahabatnya. Cari urusan yang kembalinya kepada ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah SAW. Maka itu embel-embel duniawi yang terdapat di balik amalan ini ketika dikerjakan akan datang kepada kita. Kalau kita niat baca supaya rezeki lancar, nyari rezeki berarti nggak nyari Allah.
makanya nggak akan datang. Baca itu perantara yang bisa menyebabkan rezeki datang. Tapi bacalah tujuannya untuk apa? Mencari ridhonya Allah, maka akan ikut nanti. Seperti dalam satu hadis diterangkan, ya dunia, katanya, ngomong sama dunia, Allah tuh ngomong sama dunia, ya dunia, wahai dunia, man khadamaki fastakhdimi. Siapa yang berkhidmah kepadamu, nurut kepadamu, mencari dirimu, ngoyo, cinta sama, fastakhdimi, jadikan budak dia. Katanya, waman khadamani, katanya Allah, kalau ada orang berkhidmah kepadaku, selalu yang diprioritaskan adalah aku, fakhdumi, kamu harus khidmah kepada dia, kamu harus jadi budaknya dia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.